Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin adalah makhluk tak terlihat yang konon hidup berdampingan dengan manusia. Kisah-kisah tentang jin yang mengganggu manusia merupakan hal yang biasa dan sudah tersebar luas di dunia Islam. Namun sesungguhnya di balik reputasi negatif mereka sebagai pengganggu, menghantui, iseng, usil, dan sebagainya, jin juga memiliki reputasi lain yang tak kalah mengagumkan. Mereka dikenal memiliki keterampilan yang sangat tinggi dalam mendirikan bangunan. Berbagai kota dan monumen peradaban kuno dikisahkan didirikan oleh bangsa jin. Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk mendirikan dan membangun monumen dan bangunan-bangunan megah. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surat Saba ayat 13. Muslim abad pertengahan berdasarkan tafsir Al-Quran kemudian berpendapat bahwa bangsa jin merupakan arsitek monumen dari kerajaan-kerajaan atau kota-kota peradaban kuno yang telah lama punah. Salah satu contohnya adalah piramida agung di Mesir. Westermarck, kemungkinan maksudnya Edward Westermarck 1862 hingga 1939, sosiolog Finlandia yang pernah tinggal di Maroko, mencatat bahwa menurut beberapa penulis abad pertengahan, sebelum abad kemanusiaan, tahun 750 hingga 650 sebelum Masehi, Raja Jin terakhir, Ibnu Jan, membangun piramida dan menyimpan rahasia dan misteri besar di dalamnya. Dikatakan bahwa bangunan tersebut dijaga oleh jin ifrit dan gul yang menjelma menjadi angin puyuh atau menyesatkan para pejalan yang ceroboh di padang pasir. Di sisi lain, dua ilmuwan Muslim Al-Masudi 896 hingga 956 dan Abu Ma'sar 787 hingga 886 mengaitkan piramida dengan Hermes, salah satu tokoh dalam mitologi Yunani. Sulaiman sendiri memerintahkan bangsa jin untuk membangun banyak kota dan monumen besar. Sebagian besar kerajaan kunonya dikatakan dibangun dengan bantuan jin, termasuk tempat suci pertamanya, The First Temple. Sementara itu di bawah arahan Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman, Jin Zauba'ah membangun kota kuno Eden yang menakjubkan. Bangsa jin selanjutnya diperintahkan untuk membangun benteng besar Sirwah dan Marah. Keterkaitan antara jin dengan benteng-benteng kuno legendaris sudah cukup lama dan juga ditemukan dalam kisah Zulkarnain yang membangun tembok besi kokoh dengan bantuan jin untuk membendung laju Ya'juj dan Ma'juj. Gerombolan monster itu mencakar-cakar dan menusuk-nusuk dinding, tetapi penghalang supernaturalnya tetap solid, yaitu sampai hari kiamat ketika tembok itu akan ditembus mereka. Di Oman, terdapat benteng kota Bahla yang konon menjadi tempat tinggal para jin. Bahla dibangun pada abad ke-13 di atas sebuah wilayah yang menurut warga lokal sebagai kotanya para jin. Di sana seringkali ditemukan api berwarna-warni yang tiba-tiba meletup dari bebatuan dan pasir. Warga setempat menyebutkan bahwa kemunculan api-api tersebut akibat ulah para jin. Namun pertemuan antara manusia dan jin tidak selalu terjadi dalam ketidakserasian. Di Maroko pernah ada raja jin yang bernama Samhuris. Dia hidup dan mati di Gunung Toubkal. Bangsa jin kemudian mendirikan kuil atau cagar untuknya, di mana di sekitarnya tumbuh menjadi pedesaan bagi warga lokal. Kini kuil Raja Jin Samhuris yang didirikan dengan batu putih itu menjadi salah satu destinasi ziarah penting dan situs suci bagi penduduk setempat yang mencari petunjuk. Kami menemukan legenda dan kisah-kisah serupa di sepanjang wilayah dunia Islam, dari Afrika hingga Asia Selatan dan di Indonesia dan Malaysia. Muslim di wilayah-wilayah ini diketahui sering mengundang jin untuk menjelaskan tentang masa lalu nenek moyang mereka. Di wilayah ini juga banyak ditemukan bangunan atau artefak yang dibangun oleh tangan-tangan tak terlihat sejak masa kuno dan pada masa kini keberadaannya disucikan. Jin adalah pendiri bangunan yang legendaris.
Keberadaan bangsa jin yang telah membantu manusia untuk membangun kota-kota peradaban lama yang agung dan tempat-tempat suci menandakan cara pandang umat Islam yang melihat dunia sebagai milik bersama, bukan hanya eksklusif milik manusia. Baik itu berupa bangunan warisan dari jin pada masa lalu ataupun bangunan pada masa kini yang masih ditempati bersama oleh manusia dan jin. Dan mengingat bahwa bangsa jin dapat hidup ribuan tahun, para jin pendiri bangunan dapat menjadi informan sejarah masa lalu kota-kota masa kini yang informasinya terbatas. Melalui informasi tentang masa lalu dari bangsa jin, umat Islam bisa mendapatkan gambaran tentang sejarah yang penuh keajaiban dan misteri, membagikan dan menyampaikannya untuk generasi mendatang. Semua nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya masing-masing memiliki keistimewaan dan mukjizat. Tak terkecuali Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki mukjizat mampu berkomunikasi dengan makhluk lain selain manusia. Nabi Sulaiman merupakan raja dari kerajaan Bani Israel. Dia juga merupakan raja dari segala makhluk, termasuk bangsa jin, setan, dan binatang. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 82 menyebutkan, "Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu dan kami memelihara mereka itu." Sementara dalam surat Saba dijelaskan para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring besar. Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat melunakkan tembaga. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh bangsa jin atas perintah Nabi Sulaiman adalah ratusan sumur di desa Lainah, sebelah utara Arab Saudi. Mengutip dari Al-Arabia, seorang sejarawan dan peneliti Arab Saudi, Hamad Al-Jasir mengatakan, kota Lainah pernah disinggahi Nabi Sulaiman ketika ia hendak melakukan perjalanan dari Yerusalem untuk menaklukkan Yaman. Di kota Lainah ini, konon Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin untuk membangun sumur-sumur yang di bawahnya terdapat mata air. Pembangunan sumur dilakukan karena tentara Nabi Sulaiman kelelahan dan kehausan. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan dari Yerusalem untuk menaklukkan Yaman, Sulaiman dan tentaranya termasuk para jin dilanda kehausan hebat, sementara persediaan air mereka sudah habis. Uniknya salah satu dari mereka yang bernama Sabtor tertawa sembari mengatakan bahwa di bawah kaki mereka ada mata air. Tentu hal itu membuat Nabi Sulaiman kaget. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan kepada para tentaranya untuk menggali sumber air tersebut. Dengan kuasa Allah, 300 sumur kemudian bisa dibangun dan sumber air ditemukan di bawahnya. Sumur-sumur di desa Lainah Arab Saudi ini kini menjadi salah satu destinasi wisata. Namun Al-Jasir menyebut dari ratusan sumur itu kini hanya tersisa sekitar 20 sumur. Menghilangnya sumur-sumur bersejarah ini karena adanya erosi sehingga tanah terus tergerus. Tidak hanya itu, keberadaan sumur ini pernah disebutkan oleh pakar geografi dan sejarawan abad pertengahan yaitu Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jam Al-Buldan. Sumur jin Nabi Sulaiman atau disebut juga Gua Jin Sulaiman yang ada di desa Lainah itu kini menjadi objek wisata religi. Lainah sendiri termasuk destinasi yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan karena keunikan dan kekayaan sejarahnya. Para wisatawan yang berkunjung ke Arab Saudi banyak yang sengaja mampir ke kota Lainah. Mereka datang ingin melihat langsung kondisi sumur tersebut dan kisah di balik pembuatan sumur berumur ribuan tahun lalu tersebut. Namun secara logika, melihat kondisi tanah di desa Lainah yang keras dengan tekstur batu-batu cadas, mustahil bagi manusia siapapun untuk menggali tanah di sana dan membuat sumur dengan sangat dalam. Meski demikian, sumur dan kota Lainah menjadi hal penting dalam pembuktian peninggalan Nabi Sulaiman sekaligus bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.